Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan program studi akuntansi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan mata kuliah Statistik Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Usahla. Nama saya Intan Nuraini. Nama saya Salsa Juli Kinanti. Nama saya Sri Lestari. Nama saya Syafira Nur Rahman. Perumusan hipotesis. Misalnya, kita ingin tahu apa rokok dan penyakit kanker itu saling terhubung, maka rumusan masalah yang kita dapat adalah apakah terdapat hubungan antara merokok dengan penyakit kanker. Hipotesis yang kita dapat, H0 tidak terdapat hubungan antara merokok dengan penyakit kanker, HA terdapat hubungan antara merokok dengan penyakit kanker. Uji hipotesis. Salah jenis 1. Jika kita menggunakan salah jenis 1 dalam uji hipotesis ini, yaitu kesalahan akibat menerima HA padahal H0 yang benar. Karena kita menerima HA yang benar, maka kita percaya terdapat hubungan antara merokok dengan penyakit kanker. Dengan begitu, kita tidak akan berani merokok dan akan meminimalisir risiko terkena penyakit kanker. Uji hipotesis selanjutnya salah jenis 2. Jika menggunakan salah jenis 2, yaitu kesalahan akibat menerima 0, padahal sesungguhnya HA yang benar. Berarti kita percaya bahwa merokok tidak ada hubungannya dengan penyakit kanker. Maka kita akan berani merokok dan jika kita melakukan itu, maka kita akan berisiko terkena penyakit kanker. Ya baik, selanjutnya yang kedua itu ada teknik probability sampling. Probability sampling atau sampling sampling adalah salah satu teknik sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Ada beberapa macam teknik probability sampling. Yang pertama itu ada random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua ada simple random sampling. Yang ketiga ada sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga ada sampel acak berstarta atau stratified random sampling. Yang keempat ada sampel acak berkelompok atau cluster random sampling dan sampel acak bertahap atau multistage random sampling. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengambil salah satu contoh skripsi yang berjudul analisis quick count menggunakan metode systematic random sampling untuk memprediksi pemenang pilkada. Quick count merupakan proses perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga untuk mendapatkan hasil sementara sebelum hasil pemilu diterbitkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penentuan sampel serta akurasi dan presisi pada quick count. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah pemilihan masalah, klasifikasi penelitian, pengumpulan data, penyelesaian masalah, dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah rekapitulasi hasil pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2015.
Nah, penentuan ukuran sampel dengan rumus Solvin diperoleh sebanyak TPS. Selanjutnya, menggunakan ukuran sampel yang dapat digunakan untuk menentukan nilai interval. Diperoleh nilai interval sebanyak 4. Hal pertama yang dilakukan adalah untuk menentukan TPS-TPS yang sudah ada. Selanjutnya, untuk penentuan sampel TPS pertama dilakukan secara acak atau random. Dan untuk menentukan sampel TPS selanjutnya dengan menambahkan nilai interval dengan nomor urut TPS yang sudah dipilih secara acak. Proporsi hasil real quick count oleh KPU kandidat 1 dan kandidat 2 urutan perolehan suara setiap kandidat sesuai dengan hasil real count KPU. Artinya memiliki akurasi yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa quick count dengan metode sistematik random sampling pada Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2015 memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, dalam suatu penelitian dan survei, tentu keberadaan populasi dan sampel penelitian itu tidak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realita yang dijadikan fokus penelitian. Demi mencapai keakuratan dan validitas data yang dihasilkan, populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi ukur maupun karakteristiknya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah ciri keseluruhan objek yang diteliti atau kelompok yang akan menjadi tujuan penarikan kesimpulan. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Konsep dasar dalam populasi yang perlu dipahami adalah jumlah populasi dan ukuran populasi. Jumlah populasi atau population numbers adalah banyaknya kategori populasi yang dijadikan objek penelitian, sedangkan ukuran populasi atau populasi size adalah banyaknya unsur unit yang terkandung dalam sebuah kategori populasi tertentu menurut Dazan tahun 1948. Nah, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh TPS Kabupaten Boyolali tahun 2015. Yang kedua ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi sehingga dapat mewakili atau menggambarkan populasi tersebut. Dalam suatu populasi dapat mempunyai satu atau lebih sampel, tergantung pada karakteristik dan variabilitas suatu data atau bagian populasi yang diamati dalam proses penelitian yang mewakili sebagian kecil dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah beberapa TPS Kabupaten Boyolali tahun 2016. Jika menggunakan sampel sebagai sumber data, angka yang akan diperoleh adalah karakteristik sampelnya, bukan karakteristik populasinya. Alasan peneliti harus benar-benar memahami pengertian ukuran sampel adalah banyaknya sampel dan sifat sampel yang diteliti akan sangat menentukan uji statistik inferensi untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Nah, di sini untuk menentukan sampel TPS populasi, untuk menentukan sampel TPS dengan menggunakan metode sistematik random sampling. Nah, metode pengambilan tersebut, sampel ini pada pandangan pertama, ingat sangatlah berbeda dengan sampel acak sederhana. Misalkan satuan dalam satu populasi diberi nomor 1 sampai dalam beberapa urutan. Untuk memilih sampel dari unit, kita mengambil 18 unit secara acak dari nomor unit pertama dan setiap unit sesudahnya. Misalnya, jika ada 15 dan jika unit pertamanya ditarik adalah nomor 13, maka unit berikutnya adalah nomor 28, 43, 58, dan seterusnya. Pemilihan unit pertama menentukan keseluruhan sampel. Jenis ini disebut setiap sampel sistematis. Pengambilan sampel secara sistematis menggunakan prinsip statistik yang sama dengan sampel acak sederhana, yaitu nilai yang confidence interval dihitung dengan cara yang sama. Namun, pengambilan sampel acak sistematis tidak melibatkan pemilihan acak terpisah dari setiap populasi. Untuk alasan ini, sampel acak sistematis sering digunakan untuk memilih sampel besar dari daftar populasi. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sampel acak sistematis yaitu menghitung nilai interval, lalu memilih sampel pertama secara acak. Selanjutnya, untuk menentukan sampel berikutnya, yaitu dengan menambahkan sampel pertama dengan nilai interval,
yang sudah didapatkan. Nah, berikut ini merupakan rumus dari interval menurut Grace 2014, yaitu ada K sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana K itu adalah intervalnya, N besarnya itu adalah ukuran populasi TPS-nya, dan N kecil adalah ukuran sampel TPS-nya. Nah, untuk ukuran sampel TPS-nya, salah satu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel adalah menggunakan rumus solving sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat di sini. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu teknik non-probability sampling. Probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya sampling insidental, sampling bertujuan, sampling bola salju, dan sampling kuota. Macam-macam non-probability sampling. Ada macam-macam sampling, yaitu sampling insidental. Contohnya, misalnya suatu penelitian dilakukan mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sampling purposive. Contohnya, sesuatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembinaan pola hidup sehat yang digunakan di SLB B Tunarungu. Yang ketiga itu sampling bola salju. Contohnya misalnya evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu ketua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut dan ditanyai perlunya bidan desa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang keempat adalah contoh skala ordinal dalam skripsi. Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiono, skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang digunakan dengan menggunakan questionnaire metode tertutup, di mana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban. Indikator-indikator untuk variabel tersebut dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Ini contoh skripsinya yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lanjut. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DPKAD,
Kota Bandung yang berjumlah 20 orang, serta auditor yang melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Bandung yang berjumlah 20 orang. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 37 orang responden. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah berupa data kuesioner yang telah diisi oleh responden terpilih dari seluruh sampel yang ditetapkan. Penelitian ditunjukkan kepada karyawan yang berhubungan dengan bidang akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD dan auditor pada Inspektorat Kota Bandung karena mereka dianggap paling memahami kondisi keuangan pemerintahan Kota Bandung. Next. Nah, setelah adanya analisis antar data di lapangan dengan perpustakaan, kemudian diadakan perhitungan hasil kuesioner agar hasil analisis dapat diuji dan dapat diandalkan. Setiap masing-masing item dari kuesioner memiliki nilai yang berbeda, yaitu ada tabel ukuran alternatif jawaban kuesioner. Yang pertama, pilihan jawabannya sangat mampu, yaitu bobot nilainya positif itu dikasih angka 5, negatif itu 1. Lebih, mampu atau sering, positifnya 4, negatifnya 2. Cukup, mampu atau kadang. Bobot nilainya positif 3, negatifnya juga 3. Kurang mampu atau jarang, positif 2 dan negatifnya 4. Tidak mampu atau tidak pernah, bobot nilainya yang terakhir positif 1 dan negatifnya 5. Next. Selanjutnya ada contoh skala interval dalam skripsi. Skala interval diperlukan untuk menempatkan posisi responden dalam suatu objek penilaian apakah termasuk dalam kriteria sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, sangat tidak puas. Untuk menentukan skala penilaian persepsi adalah dengan menggunakan skala interval yang merupakan klasifikasi secara kuantitatif dari objek yang merupakan ukuran ordinal dengan cara membagi selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah dengan banyak skala. Berikut rumusan dari skala interval. Skala interval sama dengan A dalam kurung M kurang N bagi B 22. Keterangan A adalah jumlah atribut, M skor tertinggi, N skor terendah, dan B jumlah skala penilaian yang ingin dibentuk atau diterapkan. Dalam penelitian ini, skala penilaian yang dibentuk berjumlah 4, di mana skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 4. Maka skala interval skor persepsi dapat dihitung sebagai berikut. A, 4 kurang 1 dalam kurung bagi 4. 1 dalam kurung 3 bagi 4, 3 bagi 4, dan hasilnya 0,75. Jadi, jarak setiap titik adalah 0,75, sehingga dapat diperoleh penilaian sebagai berikut. A sangat puas dengan nilai 3,28 sampai 4, B puas dengan nilai 2,52 sampai 3,27, C tidak puas dengan nilai 1,76 sampai 2,51, D sangat tidak puas dengan nilai 1 sampai 1,75. Misalnya, hasil perhitungan menunjukkan skor rata-rata persepsi terhadap layanan sirkulasi adalah 3,60, diartikan bahwa persepsi pemakai terhadap layanan sirkulasi adalah positif. Karena pada skala interval, skor persepsi berada di antara titik 3,28 sampai 4. Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat tidak puas, yang dapat berupa kata-kata sangat puas, puas, ragu-ragu, tidak puas, sangat tidak puas. Namun, untuk menghindari jawaban ragu-ragu, maka penulis hanya menggunakan 4 penilaian persepsi dan bobot atau nilai untuk masing-masing penilaian, yaitu sangat puas 4, puas 3, tidak puas 2, dan sangat tidak puas 1.
sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.